Salam Sang Debaters, berani bertanya, berani ditanya. Kita jumpa lagi dalam sesi kedua. Karena sesi kedua ini saya akan membicarakan apa yang saya tanyakan berikutnya. Kita tonton dulu apa yang dijawab para ustadz-ustadz tersebut ya, biar kalian paham. Kira-kira seperti itu tambahan daripada saya. Tapi sebenarnya saya lihat Pak Rudi, sebenarnya kalau bisa muncul lagi, saya ingin mempertanyakan kepada beliau sejauh mana beliau paham tentang judul tema kita pada hari ini. Ya, silakan kalau beliau muncul, bikin lagi saja. Untung dibuka. Karena ini saya menunggu-nunggu kok dikurung, saya pikirkan. Saya jawab dulu. Pak Rudi, sebentar. Pak Rudi, saya jawab dulu yang Pak apa tadi Pak Peta dengarkan dulu. Pak Rudi dengarkan dulu. Pak Rudi. Oke, dengarkan dulu orang lain Pak Rudi, jangan nyerocos terus. Sabar dulu. Oke, sabar Pak Rudi. Tema kita pada hari ini sebenarnya lebih kepada manuskrip. Dan saya ingin tahu Pak Rudi sendiri tahu tidak Alkitab itu sebenarnya khususnya yang dibuat oleh Erasmus dari King James Version itu mereka merujuk itu kepada manuskrip abad keberapa? Nah, sekarang saya jawab dulu Pak Peta tadi ya. Dijawab dulu saja. Tidak. Karena judul dialog ini bukan hanya Alkitab, ada Al-Quran. Kalian pemateri, maka saya berhak menanyai kalian, bukan kalian menanyai saya. Terbalik itu. Silakan dijawab itu, lalu jawab pertanyaan saya. Mengerti arti namanya pemateri. Siapa pemateri bersedia untuk diuji? Siapa mendalilkan? Harus bisa membuktikan. Sekarang saya menguji. Ya, sekarang saya tidak tertarik itu. Baca dulu surah 30 berapa ini ya? 32 apa ya? Ini, dia mengatur segala ayat 45. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Artinya urusan itu naik kepada Tuhan. Dalam sehari yang kadarnya, lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ingat loh, menurut manusia. Jadi ketika sama dengan yang tadi ayat 74 itu, bahwa dikatakan malaikat dan Jibril untuk menghadap Tuhan itu sama dengan 50.000 tahun. Lamanya manusia. Sementara jarak dari Maryam ke Nabi Muhammad tidak sampai 50.000 tahun. Jadi andai kata Jibril naik kepada Tuhan, menurut perhitungan manusia itu sudah tahun 50.000. Dari jarak kepada Maryam. Maryam kan terakhir Jibril bertemu. Setelah itu Jibril bertemu kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Itu pun Jibril itu adalah malaikat. Malaikat itu wujudnya apa? Nur, cahaya. Bukan manusia. Dan cahaya bagaimana bergulat. Kalau kita pakai logika yang dituangkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi coba kalian jelaskan. Jangan asal, wah ini lihat ini. 1000 tahun. Manusia katanya. Jadi hari ini saya meminta sesuatu. 1000 tahun lagi baru disetujui. Baca di pertanyaannya, coba dipersingkat. Ya, sudah Pak. Saya saja dulu ya. Dialog. Dipersingkat apa pertanyaannya? Tidak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa. Biar saya saja dulu coba. Begini ya. Ketika kita berbicara tentang kekuasaan Allah, lihat di dalam ayat Al-Isra itu, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Yang memperjalankan itu Allah. Dan ketika kita berbicara tentang kekuasaan Allah, bahkan di dalam sentuhan sains pun ada. Kalau Pak Rudi tahu tentang wormholes, ya, wormholes atau lubang cacing, dalam istilah sains, wormholes lubang cacing, itu memungkinkan untuk bagaimana mempersempit waktu di dalam sebuah perjalanan antariksa. Kalau itu Bapak belajar sedikit kalau suka nonton Star Trek, science. Iya. Nah, bukan Star Trek itu fiksi. Tapi dia lebih kepada wormhole. Ada bukunya. Nah, sekarang begini, ini tema kita pada hari ini adalah tentang qiraat. Jadi kita analisis dari ke belakang dulu. Nah, kawan-kawan lihat. Dia mau menggiring mengenai lubang cacing ya kawan-kawan. Terus dia bilang itu bukan fiksi. Sejak kapan lubang cacing bukan fiksi? Ya kawan-kawan ya. Itu kan ada di film-filmnya kafir. Ya kan? Maka dengan kecepatan tinggi pesawat Star Trek melebihi cahaya kan? Bisa sampai sekian ratus tahun.
Ya kan? Hanya berapa detik udah kencang sekali dia. Nah, dia memang orang ini sudah panik, nggak tahu lagi menjawab. Padahal dia bilang sendiri tadi kan, itu kan kuasa Tuhan. Ya, kalau kuasa Tuhan 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Artinya ketika Nabi Muhammad itu naik Isra Mi'raj, ketika turun harusnya sudah tahun 1610. Bukan lagi di zaman 610. Ya pokoknya sampai 633 lah ya. Ini mereka nggak bisa menjelaskan kawan. Bukan saya mengada-ngada, kalian sudah tonton. Sekarang kita ikuti lagi tontonnya. Untung dibuka lagi sama dia biar saya jawab ya. Kalau enggak ya sudah. Hati-hati berdiskusi sama orang ini ya. Bisa menjadi itu sebuah hal yang mentok di situ aja. Dan kita dianggap kalah. Dia bisa cengengesan gini gitu. Dan saya akan menerima tantangan si Alu ini. Saya akan bicara. Dia bicara apa namanya itu kodek katanya segala macam ya. Kanon. Sama penulisan juga Al-Quran. Kita harus lihat dulu kebenarannya. Baru kita bicara betul apa enggak penulisan itu pernah ada. Kan demikian. Malaikat Jibril saja. Tolong dia uraikan bagaimana 50.000 tahun. Bisa belum sampai 50.000 tahun Jibril sudah ada. Demikian juga 1000 tahun. Jibril sudah ada. Kok firman Tuhan nggak kekal? Harusnya kekal dong. Kita lanjutkan lagi apa obrolan orang ini. Ini karena Pak Saifuddin Ibrahim menyinggung tentang varian bacaan Al-Quran, ya, bukan tentang pertentangan Al-Quran, bukan varian bacaan Al-Quran. Nah Pak Rudi, saya mau tanya, sejauh mana pemahaman Pak Rudi tentang varian Alkitab gitu loh? Varian Alkitab tahu tidak ada varian Alkitab gitu, menurut Pak Rudi sendiri? Varian Alkitab pasti ada. Apalagi okay. Sekarang Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya kan? Nah, iya. sebagai kami adalah, sebagai saya katakan adalah pengikut, maka sudah seharusnya saya beriman kepada apa yang saya lihat sekarang. Dan adalah satu kebodohan kalau saya katakan, oh ini tidak benar ini, siapa yang hidup pada zaman itu? Tak ada, semuanya asumsi, termasuk Anda, hanya asumsi. Seolah-olah Anda menyaksikan, sebentar dulu. Ketika Nabi Muhammad bersabda atau mengucapkan firman Tuhan, beda antara sabda dan firman beda-beda tipis. Terus Anda katakan, apakah orang ini ikut terus 24 jam? Kan tidak, pertama. Setelah itu, kenapa Al-Quran tidak ada perawinya? Hadis ada perawinya. Padahal itu sama-sama diucapkan kepada para sahabat. Dan sahabat bercerita turun-temurun. Kan demikian. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengoreksi, tidak sempat mengoreksi. Yang Anda katakan 12 tahun baru dituliskan, kata Pak Peta tadi kan. 12 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, baru dituliskan. Nabi Muhammad tidak sempat mengoreksi. Jadi semuanya asumsi. Sudahlah, kita beriman. Kitab suci itu sudah ada. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan, semuanya asumsi. Oke. Bang Rudi, Anda menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan pengkoreksian. Oke, saya jawab pertanyaan saya. Bisa nggak Anda memberikan bukti kepada saya bahwa Nabi Muhammad itu tidak melakukan pengkoreksian? Artinya bahwa Anda sendiri tahu ketika zaman Nabi Muhammad seperti itu. Dan jika Anda mengetahui pengkoreksian, dengarkan dulu. Anda bisa mendengar saya nggak? Anda bisa mendengar saya nggak? Bisa. Ini Anda bisa mendengar saya? Bisa. Jika Anda memahami tentang Al-Quran, Anda menyatakan ada riwayat di kala hal Al-Quran sendiri, Anda menyatakan tidak ada riwayatnya. Dan bahkan tidak dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jika Anda benar-benar memahami terkait permasalahan kodifikasi Al-Quran, itu 1 tahun sekali oleh malaikat Jibril, disampaikan pula ke Nabi Muhammad, diuji atau di penalarannya itu, hafalannya itu dites. Begitu juga dengan para sahabat. Dan ingat, para sahabat itu seperti yang Anda katakan, kamu mengekor 20 jam, ingat sahabat itu bukan kedua baru gitu kan. Tidak jangan disamakan antara hal Bible. Ujung-ujung ditulis namanya si A si B, padahal jika Anda sendiri mengeksis kekristenan, ini sarjana sekolah, sudah makan ke sekolah, Anda sendiri seperti apa kan? Jadi jangan samakan antara Bible yang ujung-ujung tidak ada nama dikaitkan masalah nama. Dan jika saya mempertanyakan kepada Anda tahu tidak permasalahan PB dan PL? Saya tanya dulu Anda jangan cuma bisa nanya. Anda bisa cuma nanya. Saya ingin bertanya, Anda tahu tidak permasalahan hanya perjanjian baru, perjanjian lama yang seperti itu? Bentar, saya ingin bertanya. Anda cuma bisa banyak. Sebentar dulu.
Jangan dulu Pak Rudi. Pak Rudi sebentar dulu. Anda pemakalah. Anda sebenarnya tidak mengetahui konteks mengatakan 12 tahun setelah Nabi Muhammad baru dibukukan. Anda pemakalah loh. 12 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru dibukukan. Bentar, saya jawab dulu itu, Mas Rudi. Nah, kawan-kawan, Pak Rudin ingin memutarbalikkan semua fakta. Dia mengatakan bahwa selama malaikat Jibril di dunia, 23 tahun malaikat Jibril di dunia kan, di mana dia tinggal? Ya, kalau saya jadi bertanya gitu panjang lagi ya kawan-kawan ya. Apakah selama 24 tahun malaikat Jibril tinggal di Gua Hiro? Ya, kan demikian. Nah, hanya di sanalah tempat Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril. 23 tahun ya, 22 tahun. Sekian 23 tahun. Nabi Muhammad tidak mengajak orang biar ada saksi melihat. Kan nanti itu juga siapapun ditanya, ada nggak saksi Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril? Ajak aja istrinya. Si Khadijah, silakan bawa. Kenapa Nabi Muhammad tak pernah mau membawa? Kan itu lagi jadi kecurigaannya. Katanya lagi dikoreksi. Nabi Muhammad sudah jelas tidak bisa baca tulis. Itu dibilang adalah satu keajaiban. Dengan apa mengoreksi Nabi Muhammad? Kan itu pertanyaannya. Kita sudah tahu, jangan kita main apalah, bohong-bohongan lah. Al-Quran itu menjadi buku seperti sekarang, bukan ketika Nabi Muhammad hidup. Karena di situ masih berjalan proses pewahyuan dan turunnya wahyu terus-menerus. Ya. Baru ditutup setelah Nabi Muhammad katanya kan. Setelah itu apa? Langsung dibukukan. Tidak, masa secepat itu dikumpulkan dulu. Maka dibilangnya nanti kita dengar ada tim. Dari situ saja sudah jelas campur tangan manusia. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kitab sucinya 100% dari Tuhan, maka itu harus jatuh dari langit. Selagi dia masih ditulis oleh manusia, maka di situ kepentingan manusia ada di dalamnya. Apa contohnya? Dalamnya hal, nanti kita lihat. Dan tadi saya sudah membuktikan kapan malaikat Jibril itu turun. Ya. Nah, kawan-kawan kita lihat dulu apa kata mereka, tidak tahu berdiskusi ya. Mereka itu kan pemakalah. Pemakalah malah menanyai saya urusannya apa. Saya lagi menguji dalil yang dia telurkan. Malah saya yang diuji. Kan lucu, saya belum mengatakan dalil. Kita lihat lagi apa kata mereka. Ya. Artinya Nabi Muhammad tidak sempat mengoreksi. Jadi gini. Dan Nabi Muhammad, maaf ya, orang muslim mengatakan itu. Dengar dulu, saya sudah jawab. Ya, silakan. Dengar saja jawab dulu. Sebenarnya Al-Quran itu mungkin Mas Rudi ini tidak mendengar penjelasan saya sejak awal. Bahwa sebenarnya Al-Quran itu kan sudah ditulis sejak awal, sejak Rasulullah itu masih hidup, itu sudah ditulis sebenarnya. Makanya ada hadisnya mengatakan, La taktubu anni illal Quran. Jangan menulis ucapan-ucapan saya kecuali Al-Quran sebagai firman Allah. Nah, coba dengar tadi rekaman. Nah, ini lagi dia bilang jangan menulis ucapan-ucapan saya kecuali firman Allah lah. Hadis itu enggak ditulis rupanya. Jadi waktu itu hanya itu yang ditulis ya, oke. Sekarang saya bertanya, itu makanya sebenarnya enggak puas sih debatnya kemarin tuh ya, karena saya tahu kalau saya menyimpang dikit langsung di-kick. Makanya saya cerdik ya kawan-kawannya, saya enggak mau agak-agak apa langsung saya ganti itunya. Udah mau panik orang ini saya ganti. Kalau kita mau jujur kawan, Al-Quran itu katanya mulai dari pertama diberitakan itu sudah ditulis. Siapa yang menulis? Ya kan? Karena pertama sekali Al-Quran itu turun, Nabi menceritakan sama istrinya. Apakah istrinya menuliskan di situ? Ya kawan-kawannya. Dan ketika dimasukkan ke hadis, perawinya siapa? Lengkap. Nah, ketika ini dibukukan terakhir kali, itu kan katanya ada penghafal. Siapa penghafalnya? Kenapa tidak ditulis penghafalnya ini. Jadi itu bukti keaslian. Kan itu yang selama ini digaung-gaungkan oleh saudara-saudara muslim. Bahwa hadis itu asli. Karena ada perawinya katanya. Lah Al-Quran itu asli apa buktinya? Itu bukan kitab suci yang jatuh daripada langit. Tetapi 23 tahun masa penyampaian dari Jibril. Malaikat Jibril. Ya, saya belum temukan. Nanti kalian bisa bantu saya.
bahwa di dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran setiap tahun dikoreksi malaikat Jibril sesuai kata si Fahrudin. Ya kawan-kawannya saya kurang menemukan, kalau ada ya kalian bantu. Nah kawan-kawan, kita lanjutkan lagi apa kata orang ini yang sudah panik-panik ini kawan-kawannya. Ya, kalau sempat nanti dengar ini rekaman saya sudah sampaikan tadi. Ada lagi hadis yang mengatakan uktubu li Abi Syah, tulislah berdasarkan salinan Abi Syah. Itu pada saat Rasulullah masih ada loh. Nah sekarang gini, kalau dibilang bukan diperintahkan oleh Rasulullah, itu Al-Quran itu sifatnya tauqifi. Jadi sebelum dia dibukukan itu, sahabat itu sudah disampaikan sama Rasulullah bahwa ayat ini ditaruh di awal di sini. Makanya kan tidak seperti Bible. Di dalam Al-Quran itu, kalau Anda melihat, surah pertama itu adalah Al-Fatihah, ya kan? Sementara ayat yang pertama yang turun itu adalah surah Al-Alaq, ya kan? Surah kalau Anda membaca ini Al-Quran, Mas Rudi, lihat surah Al-Fatihah yang pertama, terakhir surah An-Nas. Maaf Pak Peta. Sementara mempermalukan dirimu sendiri, saya gitu. Maksud sih. Sebentar. Halo Pak Peta. Sebentar. Ya, sebentar. Terakhir ini, itu kan sudah tidak sesuai dengan topik sebenarnya Bang Rudi ini. Masih nah kawan-kawan, maka masuklah Gus Imron. Tujuan Gus Imron adalah menjatuhkan mental saya. Dia bilang mempermalukan diri sendiri kan ya. Padahal orang itu sudah malu ya. Menjawab mengenai waktu tadi pun tidak sanggup ya kawan-kawan ya. Tapi itu teknik kawan. Apakah saya terpengaruh? Tidak. Saya sudah tahu orang ini sudah panik. Kalau saya teruskan di situ, maka langsung di kick. Maka saya bilang oke, ada yang baru saya bilang ya. Itu namanya kecerdikan kawannya. Kita lihat lagi. Topik. Tunggu terakhir. Tadi si Fahrudin bilang bahwa kitab-kitab Allah tak terjaga, begono. Satu kitab Allah lagi yang tidak pernah berselisih. Tahu apa? Tahu nggak kalian kitab Allah yang tidak pernah ada perselisihan dalamnya? Tahu apa? Zabur. Sebut aja Mas Rudi. Apa ya? Iya, Zabur. Tidak pernah di dalam Al-Quran dikatakan berselisih tentang Zabur. Sekarang Zabur itu mana? Kalau betul memang Allah SWT menurunkan kita-kita, di mana Zabur itu? Tidak pernah tersentuh, tidak pernah diubah-ubah. Zabur tidak pernah diklaim Allah dalam Al-Quran, sudah tersentuh, terubah-ubah dan segala macamnya. Tapi Taurat, Injil, iya. Di mana Zabur itu? Kalau kalian memang mampu, tunjukkan sama saya, tunjukkan sama dunia. Itu milik Allah loh yang tidak pernah buka Al-Quran, saya sudah baca, tidak pernah Zabur sekalipun diceritakan di situ bahwa kitab itu. Sebenarnya pertanyaan Bang Rudi ini mempertanyakan. Ya sebenarnya pertanyaan Bang Rudi ini juga mempertanyakan juga sih tentang masalah di manakah Injil dan juga Taurat yang asli gitu kan sebenarnya juga. Benar-benar mempermalukan diri gitu kan. Karena sebagaimana yang barusan disinggung juga oleh kami terkait. Nah sekarang si Fahrudin mencoba juga menjatuhkan mental saya. Dia bilang mempermalukan diri. Dari mana dasarnya saya mempermalukan diri? Makanya saya bilang, oh tidak, saya tidak mempermalukan diri, kalian yang malu. Karena mereka hanya fokus kepada Al-Quran. Padahal di rukun iman sudah dikatakan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Tuhan. Salah satunya adalah Zabur. Zabur itu tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya kan? Bukalah kalau nggak percaya. Saya sudah buka. Yang Taurat dan Injil memang ada perselisihan, ada ibaratnya perbedaan, pro dan kontra sama dengan Al-Quran. Tetapi Zabur tidak pernah disentuh di situ pro dan kontra. Ngerti kan? Nah, memang betul nanti Gus Imron bilang ya bahwa di dalam surah Al-Hijr itu ayat 9 Allah berfirman sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ya kan? Dia lupa bahwa itu diucapkan kapan kawan? Diucapkan tahun 610. Bukan diucapkan jauh hari. Artinya sebelum 610 itu, Zabur harusnya ada. Kan tidak disebutkan. Bahkan di Al-Quran itu pun tidak disebutkan. Zabur itu berselisih tidak ada. Zabur itu ada pro kontra tidak ada. Zabur diubah-ubah tidak ada. Artinya dia terjaga. Tapi kemana Zabur itu sekarang?
Sampai kiamat mereka takkan bisa menunjukkan, kawan. Ya kawan-kawan ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mereka ini. Lihatlah panik mereka, panik. Permasalahan sejarah. Yang Iya, malu kalian, kawan. iya, Pak. Ya, Pertanyaan Anda itu yang secara logika. Oke. Anda sendiri, kawan, Tidak, saya tidak malu. yang tidak sesuai dengan tema 50.000 pertanyaannya. Jarak dari bumi Ya, ke memang tidak Tuhan. malu. Betul. Umur Nabi Muhammad berarti Permisi sudah ya, 50.000 tahun. Silakan baca 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Masalah 1000 Itu tahun beda. itu 2 Petrus pasal 3 ayat Itu tidak ada 8, Bang Rudi. hubungannya. Sebenarnya itu juga Ya, ada gini di aja. dalam hal Bible. Beda gimana? 1 Petrus tidak ada hubungan 90 dengan ayat Al-Quran. 4. Begini, Anda itu sebentar. kenapa Beda. membedakan? Sebentar. Di Al-Quran. Apa dasar Anda membedakan? Ustaz Farudin, sebentar ya. Ustaz Farudin, sebentar ya. Sebentar ya. Mas Rudi. Mas Oke. Rudi Anes. Mas Rudi. Kedengaran nggak suara Ya, saya, Mas Rudi? silakan, saya dengar. Kedengaran, bagus Mau sekali. tidak, Ya, lanjut aja, Bang. mau tidak kita berdua berdebat, kita berdua saja. Bikin di channel Oh, mau. Pak Rudi. Ya, kita bahas tentang manuskrip Alkitab dan Al-Quran. Nah, kawan-kawan, Ustadz Alwi ini mengajak saya berdebat dan langsung saya sanggup. Oh, mau. Tapi dia meminta tentang manuskrip. Memang dia punya manuskrip itu? Tidak kan? Saya juga tak punya. Berarti adalah googling. Maka saya tolak itu. Saya bilang, mari kita bicara mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible. Berani nggak dia? Lihat dia mukanya langsung turun dari semangat manuskrip. Ya kawan-kawan ya? Saya tunggu kau Ustadz Alwi. Bicara kita kan sering juga itu di seminar-seminarkan orang kan, didebat-debatkan. Al-Quran atau Alkitab yang berasal dari Tuhan. Nah, kan demikian. Silakan. Saya tunggu kapan kamu punya waktu, kita berdebat. Saya suka sekali nih. Mana pernah saya takut. Kalau berdebat ya mau sama profesor, doktor, hantu belau pun saya nggak takut. Ya, kita bahas tentang Mau sekali. yang saya jabarkan tadi ya, tentang varian-varian yang saya jabarkan tadi. Kalau mau, tentukan jadwalnya kapan, supaya lebih spesifik pada topik. Karena topik pada hari ini adalah tentang tuduhan dari Pak Saifuddin Ibrahim. Tuduhan dari Pak Saifuddin Ibrahim bahwa Quran kami ini itu sudah dibakar. Jadi itu ada dasarnya kenapa ada tuduhan Saifuddin Ibrahim. Makanya Pak Rudi bisa nonton dari awal penjabaran saya di Ya, pengantar. tapi judulnya yang dikasihkan tadi sama saya, tidak ada tuduhan Saifuddin Ibrahim dibuat situ. Hanya ada Ustadz ini membahas tentang kanonisasi ini. Tidak ada tuduhan Saifuddin Ibrahim. Dia saya nggak urusan itu Saifuddin Ibrahim jungkir balik. Makanya saya bilang sejak awal bahwasanya ketika Saifuddin Ibrahim menyerang qiraat atau varian yang dia anggap sebagai perbedaan di dalam teks Quran, saya katakan bahwasanya sesungguhnya di Alkitab sendiri varian itu mencapai 500.000 varian. Dan itu sudah saya jabarkan dari sejak awal. Dan saya bisa diskusi dengan siapapun tentang varian-varian ini, dan saya sudah jabarkan dengan gamblang. Ketika ada orang Kristen yang tidak setuju dengan penjabaran saya tantang untuk diskusi. Dan kalau Pak Rudi tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, itu kita bisa diskusikan lagi. Saya kurang tertarik itu Pak, karena itu semua asumsi. Pak Rudi jangan lupa ya, siapa yang hari Selasa kami debat ya? Aristo Selasa kan? Iya. Jangan lupa di Selasa ya. Oke. Anda sini sebenarnya tidak tertarik. Saya izin ya. Karena tidak mampu mengungkapkan masalah kodifikasi, masalah kanonisasi Alkitab itu sih Bang sebenarnya. Kabur. Sebelum disuruh keluar, itu ajakannya Bang Alwan, gimana ajakan Bang Alwan? Saya sanggupi, tetapi mungkin kita lihat nanti apakah kita bicara Al-Quran dari firman Tuhan atau Bible firman Tuhan, gitu. PR kalian sudah saya kasih ada 3. Tolong nanti masalah sejarah. Maksudnya Bang Alwan itu sejarah. Iya. Sudah saya sanggupi nanti itu. Zabur. Pertanyaan yang tidak akademis. Kemana Zabur? Zabur. Tunjukkan satu ayat ya di dalam Al-Quran bahwa Zabur itu tidak akademis. Dipelihara. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran bahwasanya ada janji Allah bahwa Zabur itu dipelihara. Nah, harusnya Gus Imron ini kan juga panik, kehilangan arah. Dia bilang tunjukkan satu ayat dari Al-Quran bahwa Zabur itu juga dipelihara.
Harusnya jangan tanya dari Al-Quran. Tanya dari kitab Zabur. Tunjukkan satu ayat bahwa Allah berkata Zabur dipelihara. Demikian. Kenapa dari Al-Quran? Al-Quran itu datang 610 Zabur zaman Daud. Inilah mereka tidak bisa berpikir. Harusnya di mana kitab itu turun, disitulah dikatakan dijaga. Jangan sudah hilang baru dikatakan pura-pura lepas Tuhan. Kan aneh. Hanya Al-Quran yang kujaga kata Tuhan. Loh, Zabur tidak ada pertentangan loh. Tidak ada perselisihan. Tidak ada di jama tangan manusia. Carikan di Al-Quran kalau ada dikatakan Zabur dipegang tangan manusia, ditulis manusia, diperselisihkan. Tak ada. Keliru Gus Imron. Harusnya dia bertanya, mana di dalam Zabur ayat dikatakan Allah menjaga Zabur. Ya carikanlah. Orang itu kitab suci kalian. Kok saya yang disuruh? Zaburnya aja nggak tahu kemana. Apalagi disuruh mencari ayat di dalam Zabur. Paham kalian? Sudah panik orang ini kawan. Panik tingkat dewa. Nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Jadi kehilangan kontrol. Ini kita lihat yang terakhir ya. Apa katanya? Udah itu aja Pak Rudi ya. Tidak ada ayat yang mengatakan Zabur. Makanya kalau tidak dipelihara kenapa ditanya? Loh, begini loh. Ada 4 kitab yang sering disebut hanya Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini yang sering di tadi. Zabur tidak ada. Loh, janji Allah untuk memelihara itu memelihara itu kan yang Zabur. Masa Allah harus berjanji terhadap firman-Nya sendiri? Lucu kali kalian. Allah janji apa? Allah kalah sama, aduh. Begini, Dia tidak disebutkan dipegang-pegang, artinya terpelihara. Pak, itu kan Allah yang berjanji ya. Mas Rudi, saya diam aja ya, nanti dikira dikeroyok loh. Sebentar ya, Pak Rudi. Pak Rudi pertama jangan merasa bahwa ini kita keroyok atau tidak. Ini kita tetap dalam jadi nanti Pak Boy dibuatnya dikeroyok dia buat kesan gitu kan. Secara live aku dikeroyok. Jadi gini Pak. Juga tahu karakter Anda. Pertanyaan lawan gitu. Yang lain ini Mas Arjon. Pak Rudi maaf, ini kasihan Mas Arjon ini juga sudah antri. Mau bertanya Mas Rudi? Saya izin ya. Oke, saya izin. Ya. Mohon maaf Pak Rudi ya. Sama-sama. Oke. Nah, kawan-kawan, inilah yang saya sudah baca dari hal-hal seperti ini ya. Makanya sebelum saya diusir, saya sudah persiapkan. Saya permisi. Saya bilang jauh-jauh waktu kan. Nah, mereka sudah panik semua. Dia bilang mana di dalam Al-Quran tertulis bahwa Zabur dijaga. Loh, Zabur itu ada sebelum zamannya Al-Quran. Ribuan tahun jauhnya. Kok malah disuruh ditanya di dalam Al-Quran? Tentu di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Al-Quran. Harusnya dia mencari ayat itu di dalam Zabur. Orang Zaburnya tidak tahu entah di mana. Apa yang mau kita pertanyakan? Pertanyaan itu datang 610 sampai 633 tahun. Paham kalian semua ya? Semoga kalian cerdas. Dan saya harap 4 ustadz ini mencari jawabannya. Alwi, saya tantang kamu debat mengenai kitab suci. Saya tidak suka di luar itu. Karena itu semua adalah asumsi. Kalau kamu bilang, oh ini orang ini gini, orang sana juga bilang begitu. Oh gini-gini, sudah. Sekarang kita sudah beriman. Maka kita percayai apa yang kita iman. Kamu percaya sama Al-Quran? Ya, tanya jawab kita mengenai Al-Quran. Demikian juga saya percaya dengan Bible. Tanya jawab kita mengenai Bible. Jangan kau katakan, wah Bible itu di kanon begini. Itu memang ada sejarahnya. Tapi itu sudah berlalu. Kita sudah beriman sama dengan Quran. Kalau menggali-gali itu, pihak sana mengatakan, oh ada 33 ini, 300 ini. Saya nggak suka gitu. Ya, bicara fakta, bicara iman, bicara fakta, maka kitab suci lah faktanya. Kalau kita membalik-balik ke situ, ya sama dengan kita sama-sama tidak mengakui kitab suci. Oke kawan-kawan ya, sekian dan terima kasih.
Kalian belajar dari bagaimana saya berdebat. Ingat, saya sengaja tidak mau mengulang-ulang. Kalau saya lihat bahasa tubuh orang ini kan sudah ada nih. Gus Imron meskipun tidak kelihatan wajahnya, tapi setiap dia muncul, tujuannya apa? Mana bisa admin muncul gitu kan? Tujuannya kalau melawan kick. Jadi kalian harus cerdas. Agar apa yang kalian pikirkan tersampaikan, biarkan aja lewat. Kan nanti yang menonton itu pemirsa. Tanyakan lagi hal baru. Ya kan? Setelah tidak bisa menjawab lagi, oke, saya permisi ya. Gitu kawan-kawan, ada yang tersakiti. Oke, sekian dan terima kasih. Salam.